Tapi kita bahkan tidak tahu definisi riba itu apa gitu. Kalau misalkan saya pinjem uang 100 juta ke teman saya biar nggak ada riba gitu. Biar nggak ada bunga. Kan kalau aman, cari amannya itu adalah ya udah nggak pakai bunga, nggak pakai apa-apa, ambil aja gitu kan. Nah, nanti selisih beda nilainya berapa? Dulu 10 juta bisa dipakai buat beli bebek 10, sekarang hanya bisa beli bebek 5. Nah, saya membayarnya dengan seperti apa kalau tidak menggunakan bunga? Sistemnya gimana? Underline-nya itu apa? Emaskah? Beraskah? Tidak ada kesepakatan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini mic-nya saya pegang. Gini, 2. Oh enggak. Saya harus mengklarifikasi bahwa pertama saya kurang enak juga kalau misalkan disebut ustadz, kemudian diperlakukan dalam konteks seperti ini gitu. Jadi saya duduk di kursi, ada mejanya. Sedangkan di sini bapak-bapak duduk lesehan di bawah. Ya mungkin ini adalah masalah teknis biar bisa dilihat sama kamera gitu ya. Cuman sebenarnya kajian-kajian yang lebih egaliter itu lebih nyaman gitu sebenarnya. Ngumpul bareng-bareng gitu. Kalau misalkan seperti ini sih agak kurang. Ya sayanya merasa bahwa saya belum layak untuk bisa berbicara di sini di depan bapak-bapak yang memang sudah lebih senior, lebih berilmu, lebih berpengalaman dan yang sebagainya itu. Dan mic saya terdengar gak? Apa kalau saya nggak pakai mic, suara saya kedengeran nggak? Harus masuk situ ya? Kalau ngecek ini mah ya. Kalau seperti ini, kedengaran? Oh tetap. Nah, gitu. Ini Pak Baliut ini. Boleh ya? Ini yang ini aja. Sambil menunggu ini mungkin Pak Guru didampingi oleh Pak Profesor Dodi. Ya, Enggak Pak. Prof di Pak Kapayun. Ya, apa-apa, kita ngobrol aja sambil diskusi santai aja ya. Kita ngobrol aja. Ya, sebuah kehormatan buat saya yang biasa-biasa aja ternyata berdampingan dengan seorang prof dari universitas terkemuka di Indonesia. Nuhun Pak, mau mendampingi Pak. Saya diamanahi untuk berbicara tentang riba. Judulnya itu apa sih? Apa judulnya itu? Berbisnis tanpa hutang, tanpa riba, bisakah? Sebenarnya gini, saya tentu saja bukan pengusaha dalam pemahaman bahwa yang dimaksud dengan pengusaha itu adalah orang yang mengupayakan kepemilikan aset, kemudian dari aset itu dia ternak uang dan sebagainya seperti yang diceritakan oleh para kapitalis. Saya bukan termasuk yang seperti itu. Tetapi kalau misalkan ada pertanyaan bahwa bisakah kita berbisnis tanpa utang dan tanpa riba? Kalau soal bicara bisa atau tidak, tentu saja bisa. Tapi itu tidak umum. Jadi masyarakat di dunia saat ini, itu adalah masyarakat yang, oh nuhun, cek, sama aja. Oh ini buat Bapak. Masyarakat dewasa ini adalah masyarakat yang sangat membutuhkan uang, karena membutuhkan utang, karena utang itu bisa kita gunakan untuk mengimbangi percepatan inflasi, mengimbangi percepatan dari nilai-nilai yang berubah, nilai benda-benda material yang berubah. Dan karena itu, maka terkait dengan utang, terkait dengan riba, saya ingin jelaskan dulu bagaimana ceritanya utang dan riba itu bisa berkelit dan bisa membelit kehidupan masyarakat modern. Kita mulai dari sejarah bank dulu. Bank itu dari mana awal mulanya? Bank itu mulainya dari Kekhalifahan Abbasiyah. Jadi ceritanya adalah di zaman yang sangat lampau, di tahun 800-an, tahun 900-an, itu ada sebuah fenomena bahwa di Timur Tengah itu banyak orang-orang yang kaya mendadak, khususnya di Baghdad.
Kenapa kaya mendadak? Karena pada waktu itu pemerintahan sangat kuat, pemerintahan sangat efektif. Karena pemerintahan sangat efektif, perdagangan, pertanian, usaha-usaha jasa itu melejit tinggi sekali. Nah, di antara usaha-usaha yang sangat melejit itu ada sekumpulan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dipersilahkan untuk tetap ada di kekhalifahan Baghdad. Bahkan kekhalifahan Baghdad adalah kekhalifahan yang dalam sejarah tercatat paling toleran terhadap tokoh-tokoh non-muslim. Bahkan dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang lain di seluruh dunia, ini yang paling baik. Sampai ada sebuah data yang disebutkan, misalkan dalam sejarah Arab, History of Arab, itu dikatakan bahwa di Baghdad itu, di tahun segitu, di tahun 900-an, itu ada sekitar 67 sinagog. Ada banyak sekali komunitas-komunitas Yahudi di situ. Nah, komunitas orang Yahudi itu selalu punya karakteristik yang khas, yaitu bahwa mereka itu suka bikin perkumpulan-perkumpulan. Sama seperti orang Cina, kalau datang ke Jakarta bikin pecinan, datang ke Surabaya bikin pecinan dan sebagainya. Orang Yahudi di Baghdad juga bikin seperti itu. Dan mereka itu punya karakteristik. Di dalam Talmud itu dijelaskan, orang Yahudi itu boleh meminjamkan uang mereka, kalau sesama Yahudi tidak boleh ada tambahannya, kalau terhadap orang Goyim itu wajib ada tambahannya. Itu tertera dalam Talmud. Nah, karena bentuknya seperti itu, maka di pemerintahan Abbasiyah itu, orang-orang Yahudi memiliki sektor yang sangat mereka andalkan, yaitu ekonomi. Jadi kalau misalkan kita bikin pilah-pilah di era kekhalifahan Abbasiyah itu, orang-orang Islam itu berkuasa di pemerintahan, di militer, di akademik. Sedangkan orang-orang Kristen itu biasanya menguasai wilayah-wilayah pengambil kebijakan, termasuk wazir, termasuk gitu. Jadi ada perdana menteri atau wakil gubernur dan sebagainya yang itu adalah orang Kristen. Dan orang-orang Yahudi itu memegang peranan sebagai ahli-ahli ekonomi. Jadi kalangan profesional diantaranya adalah pejabat-pejabat gitu. Kemudian dokter, filosof, penerjemah itu adalah orang-orang Kristen. Kemudian ekonom dan yang bergerak di dunia ekonomi itu biasanya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Muslim juga tentu saja ada di sana, tetapi spesialisasinya seperti itu. Ini seperti di Bandung. Kalau tukang bubur kacang pasti orang Kuningan. Kalau tukang gali pasti orang Majalengka, tukang cukur pasti orang Garut. Nah, begitupun di kekhalifahan Abbasiyah. Di kekhalifahan Abbasiyah juga kondisinya seperti itu. Bahkan ada perdana menteri atau wazir yang sangat terkemuka pada waktu itu, yaitu keluarga Barmak. Keluarga Barmak itu latarnya Buddha. Tapi jadi perdana menteri lalu mualaf. Tapi latarnya tetap adalah latar seorang Buddhis. Jadi toleransi di sana itu sangat-sangat kuat. Bahkan diskusi-diskusi seperti ini oleh khilafah itu dilaksanakan seminggu sekali. Di depan khilafah sendiri antar umat beragama. Jadi antar umat beragama didiskusikan seperti ini. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Nah, orang-orang Yahudi itu karena mereka memegang ekonomi dan mereka sudah didoktrin dalam kitab sucinya, dalam Talmud sebenarnya bukan dalam Taurat, tapi dalam Talmud, itu kalau minjemin duit ke orang-orang sesama Yahudi, jangan pakai tambahan, kalau kepada orang non-Yahudi harus dikasih tambahannya. Kan begitu, jadi ada hukum terhadap Goyim dan hukum terhadap Yahudi. Orang Yahudi itu punya dua hukum, seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi itu punya akhirnya kerjaan. Kerjaannya itu apa? Kerjaannya itu adalah menyimpan uang dari orang-orang yang terlalu cepat kaya. Yang saya bilang tadi, ledakan penghasilannya itu luar biasa. Sampai inflasi pada waktu itu. Kekayaannya cepat naik orang-orang Abbasiyah itu. Nah, kalau orang-orang yang cepat naik kekayaannya, itu bisa terlena sehingga uangnya cepat habis. Atau mereka yang cukup cerdas, segera menyimpannya di satu tempat yang aman. Untuk investasi atau untuk jaga-jaga di masa depan. Begitu kan? Nah, orang-orang Yahudi itu bikin sebuah bisnis namanya bank. Tempat nyimpen uang.
Jadi orang-orang Muslim, orang Kristen, silahkan nyimpen uang di saya. Kalau nyimpen di rumah, dirampok. Kalau dibawa di perjalanan, bisa dicegat begal. Jadi simpan di saya, di perusahaan saya punya bodyguard yang banyak, saya siap untuk membela sampai mati uang-uang yang diserahkan atau dititipkan kepada saya. Begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak orang-orang yang menitipkan uangnya di sana. Ketika setiap orang nitip ke sana, kan semakin banyak tuh. Tapi pada waktu itu bentuk uangnya itu adalah, oh makasih Pak. Bentuk uangnya itu adalah emas dan perak, dinar dan dirham. Dinar diambil dari mata uang Romawi, dinarium. Sedangkan dirham diambil dari mata uang Persia. Di zaman Nabi dua-duanya digunakan. Di zaman Baghdad Abbasiyah ada sebuah kitab yang judulnya itu adalah Risalah Sahabat yang dibaca oleh Al-Mansur, dan kemudian di dalam kitab itu orang-orang Muslim dipersilahkan. Silakan. Aduh. Lanjut, siap. Orang-orang Muslim dipersilahkan untuk atau direkomendasikan untuk mengikuti sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang ditinggalkan oleh Persia, oleh Sasania. Itu Risalah Sahabat karya Ibnul Muqaffa. Nah, karena itu maka sistem ekonomi termasuk sistem pemerintahan itu banyak yang mengadopsi dari sistem Persia. Termasuk ketika bank datang ke situ masih menggunakan uang dinar dan uang dirham. Karena itu masih merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Nah, ketika sudah masuk ke situ, bentuk emas itu kan susah dibawa. Gede-gede, berat-berat. Akhirnya harus disimpan. Disimpan itulah ke orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi siapin bodyguard yang banyak, siapin apa. Tapi dengan ketentuan kata orang Yahudi, Pak, nitip ke saya boleh, tapi ada ongkosnya. Untuk menjaga uang yang segini banyak dan bertaruh nyawa, gak mungkin saya bayar murah bodyguard saya. Iya kan? Jadi titipkan uang sebanyak-banyaknya ke saya jamin aman, saya kasih jaminan. Walaupun saya dibegal, saya akan tetap bayar. Tapi kasih upah buat saya dan buat perusahaan saya, buat bodyguard saya. Sejak saat itulah uang yang dipinjam dan uang yang dikembalikan nominalnya beda. Karena harus menggaji sistem. Dan inilah awal mulanya perdebatan apakah bunga bank itu riba atau tidak. Kan gini, dalam Islam itu riba fix dosa. Gak boleh sama sekali. Iya kan? Tapi apakah bunga bank itu termasuk riba? Perdebatan. Termasuk Gus Baha ikut meramaikan perdebatan bahwa menurut Gus Baha bunga bank tidak riba. Atas alasan yang tadi, ketika dia sudah menjadi sistem, dia tetap bagaimanapun harus mengembalikan uang dengan nominal nilai yang berbeda dengan ketika masuk. Karena ada biaya upah penjagaan, upah gedung, upah orang yang mengelola, termasuk juga nanti ada kemungkinan itu digolangkan. Digolangkan saya bahasa apa? Diputarkan. Nah, disinilah mulai. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan riba haram, oke, fix, riba itu haram. Tapi apakah bunga bank itu haram atau tidak? Ada perdebatan di situ. Kenapa terjadi perdebatan? Karena definisi riba tidak dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Jadi Muslim itu hanya akan berani berdebat pada ranah di mana Quran dan Sunnah tidak berbicara kan? Nah, ribanya fix. Tapi apakah bunga bank itu riba? Ada yang mengatakan selama itu berbentuk tambahan atau perbedaan nominal, nilai nominal antara peminjam dan pengembaliannya, maka itu termasuk riba. Ada yang mengatakan itu bukan riba. Karena ketika kita menyimpan uang di situ atau kita bertransaksi di situ, ada sistem, ada orang yang harus dibiayai, maka kita harus membayar upah atas orang-orang itu. Gimana misalkan kalau kita pinjam ke bank muamalah misalkan, tapi nggak ada tambahan. Nggak ada biaya kredit card, nggak ada biaya ini dan sebagainya. Nggak mungkin bank muamalah bisa beroperasi sebagai sebuah sistem.
Gitu kan? Nah, ini terjadi perdebatan sampai perdebatannya sampai sekarang. Tapi kita lanjutkan yang barusan itu. Masalahnya bukan hanya apakah riba itu telah tersistematika dalam sebuah bank atau tidak. Masalahnya adalah ketika dinasti Islam yang namanya Abbasiyah itu sedikit demi sedikit pecah, kemudian orang-orang Yahudi pindah ke Italia. Nah, di Italia lah pertama kali nama bank itu diperkenalkan. Sistemnya di Kekhalifahan Islam. Makanya di Kekhalifahan Islam itu ada satu istilah yang sampai sekarang digunakan oleh perbankan. Apa itu? Cek. Cek diambil dari kata syak, bahasa Arab. Nah, ketika orang-orang Abbasiyah, orang-orang Yahudi dengan bisnisnya yang sudah mapan itu, tempat penyimpanan uang, pinjam meminjam, dan semua yang berhubungan dengan transaksi uang itu sukses di Kekhalifahan Abbasiyah. Ketika Kekhalifahan Abbasiyah mulai chaos, akhirnya pindah ke Italia. Di Italia, mereka bisnisnya itu di tempat-tempat kayak gini. Ada bangku, ada meja. Makanya disebutnya bank. Bank diambil dari kata bangko, bahasa Italia. Yang kemudian kita translasikan atau kita masukkan di dalam lidah kita jadi bangku. Begitu. Aslinya itu adalah dari bank atau bangko, orang Italia. Nah, di situ ternyata akhirnya muncul masalah baru. Masalahnya itu apa? Di Italia, inflasi juga sangat tinggi setelah Renaissance. Inflasi sangat tinggi. Jadi, si pemilik bank itu menjadi kebingungan untuk menemukan sistemnya. Misal, si bank itu dipinjemin duit 100 juta. 10 tahun kemudian, uang 100 juta nilainya berbeda dengan 10 tahun sebelumnya. Dulu 100 juta itu bisa pakai beli Brio. Sekarang gak cukup, cuman bisa buat beli Ninja 250. Ada perubahan nilai. Kalau saya kembalikan uang sesuai nilai transaksi awal, saya rugi. Tapi kalau dengan nilai transaksi sekarang menyalahi akad di awal, bingung lagi, maka muncullah istilah bunga. Jadi bunga itu sebenarnya adalah, kotretannya itu adalah keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan, oleh sistem yang tadi itu. Soal pengeluaran buat bodyguard, pengelolaan buat gedung dan sebagainya, ditambah proyeksi inflasi masa depan. Maka itu sama dengan bunga. Jadi bunga itu ada rumusnya. Sejak kapan? Sejak inflasi benar-benar hampir bisa ditakar. Di zaman Nabi ada nggak inflasi? Ada. Tapi inflasi itu tidak bisa ditakar. Misalkan pas Abdurrahman bin Auf, sahabat kita itu pernah ngejual korma, tiba-tiba harganya jadi sangat mahal. Nah, makanya pas beliau jual, jadi si kurmanya tuh sengaja dibusukin karena satu hal, tapi daya jualnya malah lebih tinggi karena pada waktu itu ada wabah, dan wabah itu obatnya adalah kurma busuk. Nah, ini inflasi zaman ini tidak bisa ditakar, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diprediksi. Tergantung ada atau tidaknya musibah, tergantung ada atau tidaknya serangan dari bangsa lain. Nah, di zaman ketika orang-orang Yahudi menguasai bank di Italia, itu bisa ditakar. Masa depan inflasinya berapa? Karena apa? Zaman Renaissance di Italia itu cenderung relatif aman. Tidak ada pergolakan, tidak ada peperangan karena pemerintahannya efektif, efisien, sama seperti di Baghdad yang tadi itu. Nah, karena itu inflasi kurang lebih bisa ditakar. Karena kurang lebih bisa ditakar, bank akhirnya menghasilkan yang namanya sistem bunga. Nah, di situ ada muncul masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga itu adalah di masa itu muncullah sebuah sistem atau gagasan baru yang namanya adalah merkantilisme. Merkantilisme itu adalah mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya dengan sesedikit mungkin yang keluar. Inilah yang kemudian menghasilkan penjajahan. Spanyol, Portugis, Italia melakukan penjajahan ke seluruh dunia. Alasannya adalah mereka pengennya dagang, tapi dapat untung sebesar-besarnya, ngeluarin duit sesedikit mungkin. Ya caranya menjajah, kan begitu. Nah, tapi dari sistem merkantilisme itu akhirnya terbukti bahwa yang paling penting itu bukan tanah. Karena sebelumnya sistemnya itu adalah feodal. Sistem feodal itu ukuran kekayaan itu adalah tanah.
Semakin kaya, semakin banyak tanah, semakin kaya dia. Nah, di zaman merkantilis kata orang yang paling penting itu bukan tanah, tapi duit. Karena dengan uang kita bisa beli tanah sebanyak-banyaknya. Nanti merkantilisme itu direvisi sama kapitalis. Yang paling penting itu bukan duit, karena bagaimanapun akan habis. Yang paling penting itu adalah mesin uang, alias aset. Ini ya bapak-bapak pengusaha di sini yang paling dikejar itu adalah kepemilikan aset, bukan uang. Gitu kan? Nah, tapi itu kapitalis nanti ke depan lagi. Kita balik lagi ke merkantilisme itu. Nah, ketika merkantilisme itu merajalela, emas semakin berharga, ketika tumpukan emas menjadi semakin banyak, transaksi menggunakan emas itu susah. Akhirnya apa? Masa saya ke sana ke sini bawa emas, takut dibegal teh, takut apa teh. Jadi akhirnya apa? Si bank tadi itu mengeluarkan sebuah peraturan baru, yaitu pakai cek atau giro. Jadi Bapak minjemin uang ke saya berapa, saya simpen di sini berapa, ini bukti pembeliannya. Dikasihlah itu si kwitansi itu. Kwitansi itulah yang pada gilirannya di masa depan berubah menjadi uang kertas. Jadi uang kertas itu yang kita pegang di dompet kita itu palsu. Secara ekonomi itu bohongan. Karena itu bukan tanda kepemilikan kita. Itu tanda bahwa kita punya kepemilikan emas di bank senilai dengan uang itu. Tapi kita nggak punya uangnya. Sekarang kita nggak megang uangnya. Kenapa? Karena kalau megang kemana-mana berat. Makanya si uang kertas itu digantikan menjadi emas. Nah, ini akhirnya memunculkan masalah baru. Apa masalahnya? Ketika emas tidak lagi digunakan sebagai nilai transaksi itu, uang kertas itu lebih liar lagi. Naik turunnya itu lebih drastis, lebih lebay. Karena itu sistem bank menjadi mempatenkan bahwa bunga itu wajib ada. Sebab nilai mata uang berbeda-beda gonta-ganti. Tiap tahun ganti. Di Indonesia gantinya itu 6% rata-ratanya. Nah, jadi kalau misalkan saya sekarang pinjamkan Bapak 10 juta. 5 tahun kemudian Bapak kembalikan ke saya 5 juta, zolim. Karena dulu 5 juta bisa beli 1 kontainer beras, sekarang cuma setengah kontainer beras. Jadi hitungannya dari mana? Dari beras. Oh nggak bisa juga, nggak bisa dari beras. Karena beras juga mengalami inflasi. Kalau lagi musim panen, itu harganya murah. Kalau lagi musim paceklik, harganya mahal. Makanya ada bulog. Bulog itu mengatasi masalah paceklik itu. Tapi intinya nilai beras pun, nilai segala sesuatu, bahkan sekarang nilai emas pun naik turun. Tidak bisa disesuaikan. Itulah yang pada akhirnya menghasilkan kebingungan-kebingungan di antara umat muslim. Apakah riba itu haram? Jelas. Tapi apakah bunga bank itu haram? Apakah bunga bank itu adalah riba? Nah, ini masuk ke dalam fikih kontemporer. Luar biasanya sampai sekarang belum disepakati. Mau Liga Arab, mau bahkan di Arab Saudi sekalipun yang katanya Wahabi, yang katanya paling ketat dalam agama, paling tekstual, ketika mereka keliling dunia kemarin ke Indonesia termasuk ke Cina, ke Jepang, investasi pakai sistem bank. Bunga perbankan. Jadi mereka mengeluarkan fatwa ulama-ulama bahwa bunga bank itu adalah bunga. Tetapi pemerintahan mereka terpaksa melakukan itu karena belum kebayang sistem ekonomi sekarang dengan kertas, uangnya kertas, dan nilai mata uangnya gonta-ganti seperti itu. Tapi kalau pinjam-meminjam, pinjam dan bayar, nilainya sama. Itu nggak kepikiran sampai detik ini. Siapa yang mungkin bisa memikirkan itu? Masalah yang kedua tadi itu. Masalah yang kedua itu adalah bank sekarang sudah menjadi sistem. Di era zaman Nabi, riba tetaplah riba dan itu jelas. Karena apa? Kenapa riba jahat? Riba itu secara sosial ya, secara humanis. Gini nih. Di zaman Nabi, kalau ada orang yang minjem duit, itu karena dia terpaksa. Karena nggak punya uang. Karena memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan mendadak. Karena itu dia pinjam. Maka siapapun yang meminjamkan uang padanya, kemudian dibungain, benar-benar tidak manusiawi. Gitu. Orang lagi butuh duit, dimanfaatkan, dieksploitasi, kejamnya luar biasa, lebih-lebih gitu.
Tapi sekarang perbankan menjadi sebuah sistem di mana orang yang meminjam bukan hanya orang yang butuh uang, tapi orang yang membutuhkan penambahan aset. Kalau misalkan penambahan aset, apakah nanti bunga itu masuk ke dalam namanya bagi hasil? Apakah bagi hasil itu termasuk riba atau tidak? Bagi hasil itu termasuk bunga atau tidak? Banyak akhirnya di sistem perbankan Indonesia yang terjebak pada perdebatan-perdebatan itu, sehingga saya mohon maaf, ini bisa dikonfirmasi langsung, silahkan. Akhirnya banyak bank-bank yang dianggap sebagai bank syariah itu banyak melakukan praktek ribawi. Benar gak sih? Silahkan dikonfirmasi pernyataan ini. Ternyata banyak bank yang mengklaim dirinya bank syariah banyak melakukan praktek ribawi. Misalkan menyita aset, padahal utangnya belum sampai seaset itu, tapi karena sesuai perjanjian langsung diambil semua asetnya untuk membayar bunga, untuk membayar pinjaman. Ada banyak yang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya seperti yang saya katakan tadi, saya tidak akan menghakimi siapapun. Tapi dalam hal ini karena umat muslim mengalami kebingungan-kebingungan, termasuk apakah bagi hasil sama dengan bunga, apakah bunga sama dengan riba, apakah riba sama dengan bagi hasil. Banyak ulama yang sudah membedakannya, menjelaskannya dan sebagainya. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak ada satupun yang didasarkan pada Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena istilah riba sendiri pun definisinya tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Bank itu tidak pernah ada di dalam Quran dan Sunnah. Prakteknya juga tidak pernah ada di dalam Quran dan Sunnah. Maka perdebatan itu terjadi di mana-mana. Bahkan sampai di Indonesia sekarang. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya pengusaha, apakah mungkin bisa melakukan riba? Apakah bisa kita berbisnis tanpa riba? Kita bahkan, ya yang Bapak misalkan bilang bisa. Semua orang bisa. Tapi kita bahkan tidak tahu definisi riba itu apa gitu. Kalau misalkan saya pinjam uang 100 juta ke teman saya, biar nggak ada riba gitu. Biar nggak ada bunga. Kan kalau aman, cari amannya itu adalah ya udah nggak pakai bunga, nggak pakai apa-apa, ambil aja gitu kan. Nah, nanti selisih beda nilainya berapa? Dulu 10 juta bisa dipakai buat beli bebek 10, sekarang hanya bisa beli bebek 5. Nah, saya membayarnya dengan seperti apa kalau tidak menggunakan bunga? Sistemnya gimana? Underline-nya itu apa? Emaskah? Beraskah? Tidak ada kesepakatan di situ. Jadi, saya bisa bebas riba. Ribanya belum didefinisikan sampai sekarang. Sejauh yang saya ketahui, definisi riba yang digunakan oleh Dewan Syariah di bank-bank syariah itu, sejauh yang saya ketahui, itu masih mengambil definisi dari abad ke-8 yang tadi itu. Yaitu yang dimaksud dengan riba itu adalah nilai lebih dari transaksi sebelumnya. Definisinya baru situ. Nah, definisi itu adalah definisi ketika bank belum ada dan tidak ada sistem soal pinjam meminjam, belum ada uang sedalam bentuk uang kertas, uang yang semacam itu, belum ada cek, belum ada giro, belum ada apapun. Tapi definisi itu yang abad ke-8 itu kita pakai di dunia sekarang ketika kita bahkan sudah memiliki kripto. Makanya daripada kita berdebat dulu tentang apakah bunga bank itu haram atau tidak, saya berpikir mari kita sepakati dulu apa yang dimaksud dengan riba. Kebanyakan di antara kita belum terbiasa dengan dialektik. Jadi maksudnya gini, untuk kebanyakan tema, dimanapun saya diundang, itu kebanyakan saya tidak mau ngambil kesimpulan akhir. Kenapa tidak mau ngambil kesimpulan akhir? Karena itu akan menjadi doktrin. Siapa saya? Saya lulusan S1. Saya tidak dikenal kecuali menggunakan ini dan ini. Saya menggunakan ini dan ini, saya datang ke istana. Tapi kalau saya buka ini semua, atribut-atribut saya adalah tidak dikenal. Saya bukan siapa-siapa. Ketika saya menyampaikan sebuah gagasan, siapa saya? Saya tidak memiliki otoritas. Nah, karena itu, maka kebanyakan yang saya sampaikan itu adalah dialektik. Dan karena saya diundang oleh orang-orang Persis, saya pernah baca buku Persis. Judulnya itu adalah Mencari Mustahil Baru. Ini judul. Mungkin di sini ada yang sudah baca. Di situ ada kegelisahan orang-orang Persis. Cek.
Di situ ada kegelisahan orang-orang Persis tentang betapa kita susah untuk beristihad. Saya kosongkan tadi akhir itu, saya katakan bahwa definisi riba sekarang adalah definisi yang digunakan ulama-ulama abad ke-8 untuk mendorong atas jawaban tadi. Kenapa tidak ada di antara kita yang menjadi mustahid? Saya katakan tadi bahwa ada banyak perdebatan di sini. Misalkan tokoh ekonomi syariah yang paling terkemuka di Indonesia, Muhammad Syafi Antonio misalkan. Itu sekarang bahkan berbeda pendapat dengan MUI soal bank syariah. Ada perbedaan-perbedaan di antara mereka misalkan. Nah, ini selesainya bukan ketika ada subhat lalu kita pergi dari situ, bukan. Kalau seperti itu maka semuanya hilang. Yang jadi masalah itu kalau ada yang meragukan, ayo kita istihad karena kita membutuhkan mustahid baru. Sistem kita, zaman kita, generasi kita beda dengan orang yang hidup di abad ke-8. Ekonomi berbeda, semuanya berbeda. Dan karena itu saya gantungkan karena apa? Karena saya berhadapan dengan tokoh-tokoh Persis, di mana mereka terkemuka sekali untuk urusan istihad. Orang Persis itu biasa debat hebat dengan NU soal istihad kan? Kata orang NU, jangan, untuk orang-orang khusus saja. Kata orang Persis, itu lebih terbuka. Nah, saya baca buku itu, saya berbicara di depan orang-orang Persis, saya berdialektika, saya hentikan obrolan bukan pada kesimpulan dengan harapan orang-orang Persis inilah yang biasa beristihad, menghasilkan keputusan-keputusan baru yang lebih besar. Saya tidak pro atau kontra dalam konteks ini, dalam pembicaraan ini, di panggung ini. Soal apakah saya mengatakan bunga bank itu adalah riba atau tidak. Saya katakan di sini umat muslim seluruh dunia berbeda pendapat. Dan karena itu bukan harus dihindari karena subhat. Karena kalau gitu berarti kita tidak melakukan aktivitas ekonomi sama sekali. Kan aktivitas ekonomi dunia sekarang sistemnya adalah ribawi. Kalau ribawi itu yang dimaksud adalah perbankan konvensional. Iya kan? Semuanya. Bahkan ketika saya beli baju, ketika saya pakai kacamata, itu sistem ekonominya adalah sistem ekonomi konvensional. Yang kalau misalkan kita katakan ini subhat, ya udah kita tinggalkan, masa kita nggak pakai baju? Yang paling penting bukan kita tinggalkan, ayo kita menggali kembali dasar-dasar Quran dan Sunnah untuk kita jalankan hari ini. Jadi dialektika saya gantungkan itu sengaja, karena pertama saya tidak mau menciptakan doktrin di mana saya tidak memiliki otoritas atas itu. Kedua, saya merasa bahwa saya berhadapan dengan tokoh-tokoh Persis yang terbiasa dengan istihad-istihad itu. Jadi saya gak akan menghasilkan keputusan apapun, kesimpulan apapun. Pak Profesor jelas gelarnya Prof. Saya siapa? Tapi yang lebih pentingnya adalah saya bukan mengambil kesimpulan, tapi saya mengajak semua yang ada di sini untuk sama-sama berpikir, berdialektika, terbiasa untuk itu, sehingga kita terbiasa pula untuk menghasilkan istihad-istihad baru. Begitu ya, itu klarifikasinya. Terima kasih. Begini, sebenarnya tadi ada kesalahpahaman sedikit, atau mungkin ya memang saya yang berbicara terlalu cepat. Saya tidak bilang bahwa riba itu muncul sejak dinar dan dirham berlaku. Saya mengatakan bunga bank itu pada akhirnya menemukan sebuah sistematika. Ketika mata uang emas terlalu berat untuk dibawa ke sana ke sini, sehingga kita membutuhkan mata uang yang lebih ringan dan lebih praktis. Jadi kalau dinar dan dirhamnya misalkan kita kembalikan, apakah ribanya jadi hilang? Ya tidak. Di zaman Nabi dinar dirham ada. Padahal menggunakan dinar dirham. Jadi sebenarnya bukan soal itu. Masalah yang pertama seperti yang tadi itu. Pertama, dulu di zaman Nabi pinjam meminjam itu tidak ada perusahaan. Sehingga tidak meniscayakan adanya gaji dan biaya-biaya pengeluaran untuk perusahaan itu. Sekarang ada. Bank membutuhkan uang bangunan, bank membutuhkan gaji karyawan, bank membutuhkan bayar pajak. Nah, itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua itu adalah bahwa pada waktu itu nilai inflasi itu mulai bisa ditakar. Dan yang tadi itu di zaman Nabi tidak bisa ditakar. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah uang kertas itu. Nah, tiga masalah ini bukan menghasilkan riba, tapi menghasilkan sistem bunga dengan sistematika yang kita kenal sekarang. Gitu. Jadi kalau kembali ke dirham ya tetap aja. Terus misalkan ada penjelasan kita kembali ke dinar dan dirham karena
Harga kambing di zaman Nabi itu 1 dirham. Dan sekarang pun kalau 1 dirham dirupiahkan sama dengan harga kambing. Maka kalau misalkan kita menggunakan dinar dan dirham, maka nilainya akan sama. Begitu kan? Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa ilustrasinya selalu kambing? Kenapa nggak rumah misalkan? Rumah nilainya beda jauh. Sapi, mobil. Oh, oh pantes. Iya, iya. Jadi pro dinar dirham. Iya, iya. Iya, maksudnya pro ilustrasi kambing ya. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi saya mengajukan permasalahan-permasalahan ini bukan saya pro pada satu pendapat. Jadi saya menghormati Gus Baha, saya sangat menghormati beliau gitu ya. Ketika beliau mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Saya juga menghormati MUI karena bagaimanapun mereka itu berusaha menghilangkan subhat di antara kita dan akhirnya memunculkan yang seperti itu. Tetapi semua sistem alternatif yang tadi ditawarkan belum ada satupun yang kita aplikasikan. Dan itu butuh keberanian kita untuk beristihad ambil mana. Nah, kita belum beristihad itu, belum ada konsensus di antara kita. Kalau bank tadi kata Pak Profesor, bank konvensional sesuai namanya, konvensi. Sudah ijma. Kita belum. Maka saya bukan pro atau kontra, mari kita bikin konvensi. Kita bikin ijma. Dengan apa? Istihad-istihad yang ada dari semua tokoh-tokoh, kita bentur-benturkan, kita dialektikakan sehingga kita menghasilkan sebuah gagasan ekonomi syariah yang diterima masyarakat muslim di seluruh dunia. Jadi pikiran saya itu begitu, bukan saya pro, saya kontra, saya menghilangkan keyakinan, saya membawa pada keraguan, tidak. Sekali lagi saya tidak memiliki otoritas. Saya buka kacamata, saya buka peci, saya bukan siapa-siapa. Saya pakai ini, saya putar-putar Jakarta, saya masuk podcast ke berbagai, saya ketemu sama tokoh-tokoh nasional, ya saya ketemu sama Pak Menteri dan sebagainya, oke. Sekarang di sini saya buka ini, saya bukan siapa-siapa. Saya S1 yang dianggap sebagai pemberontak yang lulusnya juga lama gitu. Jadi gak layak lah kalau misalkan saya harus menghasilkan sebuah keputusan, apalagi di sebelah saya ada prof, di depan saya ada praktisi-praktisi sebagai pengusaha gitu, sebagai orang yang langsung berhadapan dengan dinar dirham versi zaman now gitu. Itu tentu saja saya tidak mungkin itu untuk menyampaikan satu hal. Gitu. Jadi ajakan saya adalah mari kita kembali ke hitoh persis untuk suka beristihad gitu.